Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang kucintai dan kusayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Patutlah untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dan niscaya apabila kita mencoba-coba untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, maka yakin dan percayalah tak akan mampu kita untuk menghitung-hitung nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita hambanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, apabila kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tahu diri, tahu diuntung, maka perbanyaklah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat kepadanya. Dan sebaliknya, jikalau kita ingkar, kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Saudaraku, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya pun ingin mengajak kepada kita semua untuk kita senantiasa mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini dengan senantiasa kita mempersiapkan bekal terbaik kita menuju kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Karena ketahuilah saudara-saudaraku, kehidupan di dunia ini tak lama, sebentar saja, dan pasti sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti percaya dan yakin bahwa lambat atau cepat, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita akan menjumpai yang namanya kematian. Karena kematian adalah suatu keniscayaan yang akan dihadapi oleh setiap makhluk yang bernyawa. Bukan masalah kematian yang kita takuti, tapi apakah bekal untuk kita menyongsong kematian sudah cukup? Karena ketika kita mati, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian adalah babak baru untuk kita memasuki gerbang kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Dan yang menjadi penentu kemana kita akan kembali di akhirat kelak adalah ketika kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kepada kita semua, kepada diri saya pribadi, saya senantiasa mengingatkan agar kita senantiasa mawas diri di dalam kita mengarungi bahtera kehidupan di dunia yang fana ini. Jangan kita terpedaya, tertipu daya oleh gemerlap kehidupan dunia ini. Jangan sampai kesenangan dunia yang sesaat ini melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penyesalan ketika kita sudah di alam kubur tidak akan ada gunanya lagi. Mumpung kita masih diberikan kesempatan di dunia ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita memperbanyak bekal. Dan sebaik-baik bekal, kata Allah Subhanahu wa taala, ialah bekal iman dan takwa kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Saudaraku, saya pun ingin menggugah kita semua, jangan sampai kenikmatan hidup di dunia ini membuat kita lalai. Dan jangan pula kepedihan yang kita rasakan akibat kemiskinan atau keinginan yang belum kita raih di dunia ini membuat kita bersedih hati. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk adalah sama. Yang membedakan hanyalah derajat atau tingkat ketakwaan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga bisa kita simpulkan, kekayaan bukan secara otomatis menentukan derajat kemuliaan dari seseorang. Begitu juga ketika kita diberikan ujian berupa kemiskinan, bukan berarti itu adalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bergantung pada kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kekayaan tidak mampu menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan semakin taat kepadanya, maka kita tidak akan lebih mulia daripada saudara-saudara kita yang mungkin tidak memiliki apa-apa di dalam kehidupan di dunianya, namun dia memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Maka saudara-saudara kita yang seperti ini derajatnya lebih mulia dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang diberikan ujian berupa kekayaan namun tak mampu kekayaan yang dimiliki mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin dan percayalah saudara-saudaraku, ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan diberikan ketenangan yang hakiki, ketenangan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dan Allah menjamin orang-orang yang bertakwa, Allah akan bukakan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Dan Allah berjanji akan mencukupkan semua kebutuhan hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah mesti optimis di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Andai pun kita tak mendapatkan kehidupan yang layak di dunia ini, kita masih mempunyai tujuan akhir daripada kehidupan kita, yakni di akhirat. Tak apa kita sengsara di dunia, namun kita mempersiapkan bekal terbaik kita menuju kampung akhirat, sehingga di kampung akhirat kita akan merasakan kebahagiaan yang kekal dan abadi, yakni ketika kita diberikan tiket oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai, bersama anak istri kita, saudara-saudara kita, orang tua kita. Bahkan kenikmat yang terbesar ialah ketika kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Demikian saudara-saudaraku, sekedar motivasi di pagi hari yang baik ini. Semoga ini semua dapat memberikan pencerahan kepada kita untuk kita senantiasa memaknai kehidupan kita di dunia ini dengan senantiasa kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang bersifat sementara. Kehidupan yang kekal dan abadi adalah di akhirat kelak. Mari kita berlomba-lomba untuk memperbanyak bekal hidup kita dengan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beramal soleh. Untuk itu, jangan pernah kita merasa bersedih ketika kita diberikan ujian, dan jangan juga kita merasa sombong ketika kita diberikan titipan amanah berupa harta, kekayaan, pangkat, dan jabatan. Karena semua itu di hadapan Allah tak akan ada guna ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudaraku, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.